Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita dari Cinta Story berjudul Cinta yang Bodoh, part 13. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 13. Aku hampir gila rasanya. Kenapa aku mencintai orang seperti Arsya, yang awalnya aku pikir hanya cinta sesaat. Ternyata sampai 3 tahun ini, aku belum bisa melupakan dia. Sampai detik ini, aku kembali merasakan sakit yang paling dalam, karena Arsya bersama Atika di depan mataku. Bodohnya lagi, aku masih saja mencintai dia. Aku juga tidak menyangka Atika bisa sejahat itu. Dia jelas tahu kalau aku sejak dulu masih mencintai Arsya. Tapi dia dengan beraninya pacaran dengan Arsya, seakan tak menghiraukan perasaanku. Teman seperti apa dia? Dia bahkan tak layak jika disebut teman. Aku terkadang sendiri mengatasi rasa sakitku. Tak mungkin ku katakan pada Kak Alan, dia pasti akan marah besar. Tapi juga dia pasti akan menyalahkan aku yang tidak mendengar ucapannya. Berkali-kali dia mengatakan agar aku menjauhi Arsya dan tidak berhubungan lagi dengan dia. Tapi aku selalu diam-diam bertemu dengan Arsya dan membohongi Kak Alan. Sudahlah, aku tak butuh orang lain lagi untuk peduli. Aku memang pantas merasakan ini. Mataku tiba-tiba tertuju pada sebungkus obat di dalam laciku. Obat itu memang sengaja aku stok untuk sewaktu-waktu aku atau orang di rumah sakit kepala. Aku memang merasa sakit kepala sekarang karena terlalu sakit hati. Aku pun langsung mengambil air di atas meja, kemudian meminum 2 butir obat itu. Siang harinya, aku pun meminum lagi 2 butir obat. Aku memukuli kepalaku. Aku sangat berharap Arsya tidak lagi muncul di kepalaku. Aku benar-benar tersiksa sekarang. Pada malam hari, aku memutuskan keluar menemui Dira. Ku ajak Dira keluar untuk menemaniku menenangkan diri. Aku mengajak Dira di tempat pertama kali Arsya mencium pipiku waktu itu. Aku duduk di kursi bersama Dira. Dia satu-satunya yang bisa mendengarkan aku tanpa menyalahkan aku sekarang. Mita, kamu harus kuat. Semua orang tahu siapa Arsya. Coba saja kamu pikirkan. Di kompleks kita, cewek cantik mana lagi yang belum jatuh dalam perangkapnya? Ucap Dira. Dia juga memang seringkali mengingatkan, tapi dasarnya akulah yang menutup mata dan telingaku, karena tak ingin mendengar hal buruk tentang Arsya. Tapi aku selalu merasa dia sebenarnya mencintai aku. Balasku menangis. Ya ampun Mita, kalau dia sayang, dia pasti bersama kamu sekarang, bukan malah pacaran sama Atika. Lagian di antara semua mantan Arsya yang aku kenal, cuma kamu yang seperti ini. Tina juga awalnya, tapi tidak terlalu seperti kamu ini. Dan dia sekarang sudah menikah. Dia bahagia sekarang. Waktunya kamu juga move on, Mita. Jangan mengisi hati dan pikiranmu dengan Arsya terus. Buka hatimu untuk laki-laki lain yang lebih baik. Kamu benar. Tapi aku gak tahu bagaimana caranya. Aku gak bisa. Balasku semakin menangis sesenggukan. Kemudian mengambil obat sakit kepala yang aku bawa dari rumah. Sore tadi aku sudah minum lagi 2 butir. Malam ini aku tidak tahan untuk meminumnya lagi. Apa itu Mita? Jangan aneh-aneh kamu. Dira terlihat panik saat melihatku memasukkan 3 butir obat ke dalam mulutku,
tanpa minum air. Saking gilanya aku bahkan tak merasa pahit sedikit pun. Ini cuma obat sakit kepala. Kepalaku rasanya sakit, jawabku. Apa ada obat yang diminum banyak gitu? Lagian sebenarnya kamu tidak sakit kepala. Kamu itu sakit karena Arsya. Mending kita pulang sekarang. Aku nggak mau. Sebentar aja. Aku masih mau di sini. Aku mohon Dira, ucapku dengan tangisan yang kembali pecah. Aku mengangkat kedua lututku lalu menyilangkan tanganku. Kemudian aku menundukkan kepalaku hingga wajahku tak terlihat. Saat ini yang bisa aku lakukan hanya menangis sekencang-kencangnya. Sementara Dira tetap duduk di sampingku. Beberapa saat kemudian, aku merasakan seseorang berdiri tepat di hadapanku. Aku pun mengangkat wajahku melihatnya. Air mataku semakin mengalir, melihat Arsya yang berdiri di depanku. Mita, ayo pulang sekarang, ucapnya dengan nada sedikit tegas. Kenapa kamu di sini? Apa pedulimu? Balasku kesal. Maaf Mita, aku yang kirim pesan ke Arsya kalau kamu di sini. Aku khawatir sama kamu, ucap Dira agak gugup. Kamu gak perlu pikirkan kenapa aku di sini. Siapa yang kasih tahu ke aku? Yang terpenting sekarang, aku mau kamu pulang, ucap Arsya lebih tegas. Kamu pikir aku mau mengikuti perkataanmu? Aku gak mau pulang, balasku dengan nada sedikit tinggi. Aku lalu berdiri dan berjalan menjauhi Arsya. Tapi Arsya langsung mengejarku. Dia memegang pergelangan tanganku dengan sangat keras. Berkali-kali aku coba menghentakkannya agar terlepas, tapi malah membuat tanganku semakin sakit. Sakit Arsya, lepaskan, teriakku. Aku merasa tanganku sudah memerah sekarang, terasa sakit sekali. Aku gak mau lepaskan sebelum kamu mau ikut aku pulang. Aku antar kamu pulang, ucapnya. Enggak, aku bisa pulang sendiri, tolakku. Kulihat Dira sudah tidak ada. Aku yakin Arsya yang menyuruhnya pulang. Kamu jangan bodoh Mita. Aku tahu kamu tadi minum obat kan. Dapat ide bodoh dari mana kamu? Aku memang bodoh. Aku bodoh karena kamu. Aku sangat bodoh karena mencintai orang seperti kamu, balasku teriak sambil menangis. Bukan maksud aku begitu. Aku khawatir sama kamu. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Lepaskan aku. Aku minta sekarang, lepaskan aku. Biarkan aku pergi sendiri. Hubungan kita sudah berakhir. Anggap saja kita tidak pernah saling mencintai. Tapi Mita, Kak Alan muncul menghentakkan tangan Arsya hingga melepas tanganku. Kak Alan pun memegang tanganku lalu menatap Arsya tajam. Aku yakin pasti Dira lagi yang memberitahu kakakku. Karena setahun belakangan ini Kak Alan tak pernah lagi mengikuti aku. Karena dia sudah percaya kalau aku tidak bersama Arsya lagi. Aku mohon Alan, jangan ikut campur. Walaupun dia adikmu, tapi aku benar-benar mau menyelesaikan masalah kami. Pinta Arsya pada Kak Alan. Masalah kalian sudah selesai. Kamu dengarkan, Mita tadi bilang apa? Jangan temui Mita lagi. Kak Alan langsung menarik tanganku pergi meninggalkan Arsya. Aku sekilas berbalik melihat Arsya dengan mata yang masih basah. Sementara Arsya terus terdiam menatapku. Tiba-tiba saja kepalaku pusing dan penglihatanku menjadi gelap.
Aku tak sadar lagi apa yang terjadi setelah itu. Mungkin ini akhir ceritaku bersama Arsya. Walaupun aku tak yakin bisa melupakan dia, tapi aku bertekad tidak akan pernah lagi termakan oleh kata cintanya. Dan tidak akan pernah lagi bertindak bodoh seperti ini.